Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasehatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Alaihidiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasehatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-16 dari bab rubai. Makalah yang ke-16 dari bab rubai ini merupakan pangandikan dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan bahwa sesungguhnya syiar iman atau lambang tanda dari iman itu ada 4 ya. Yang pertama at-taqwa, yang kedua al-haya ya, malu, yang ketiga asyukr atau syukur, yang keempat as-sabr atau sabar ya. Keempat poin ini sudah kita bahas semua ya. Kemarin saya sampaikan bahwa setelah membahas 4 syiar iman ini, Imam Nawawi kemudian menyarankan kepada kita untuk berdoa dengan doa yang diberikan oleh Tamim Ad-Dari ya. Langsung saja saya bacakan ya, karena doanya panjang sehingga nanti saya hanya membacakan saja dan menerjemahkan, mungkin ya hanya memberikan penjelasan singkat-singkat saja. Nah, kemudian setelah doa itu masih ada lagi Imam Nawawi mengutip salah satu hadis Nabi ya. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Baik, langsung saja saya bacakan ya. Wa yambaghi lana, dan baik bagi kita ya, patut bagi kita, seyogyanya bagi kita an nad'uwa, berdoa bidu'ai Tamimid Dari Ibni Habibin, dengan doanya Tamim Ad-Dari bin Habib.
alladzi 'allamahu iyyahu, yang telah mengajarkan doa itu kepada Habib Sayyidunal Khadiru ya, bukan pakai hak, pakai kha, Khadiru ya, Nabi Khidir ya alaihi salam, inda ruju'ihi minal ardis sufla, ketika Tamim Ad-Dari itu pulang ya, dari tanah yang di bawah ya, bisa babi akhdil jinni iyahu, karena diambilnya Tamim Ad-Dari itu oleh jin ilal Madinati Syarifati, ke kota Madinah Asy-Syarifah ya. Jadi ini agak cerita yang agak sedikit aneh nih ya. Jadi Tamim Ad-Dari yang doanya kemudian dikutip oleh Imam Nawawi ini kemarin sudah saya singgung sekilas ya. Ini merupakan salah seorang sahabat Nabi ya. Kalau sahabat Nabi itu berarti beliau pernah hidup menjumpai Nabi ya. Jadi yang namanya Tamim Ad-Dari ini orang Palestina, tapi kemudian dulunya seorang pendeta Kristen, tapi kemudian setelah masuk Islam itu sempat tinggal di Madinah, lalu kemudian pulang lagi ke Palestina dan wafat di Palestina tahun 661 Masehi ya. Nah, ini pernah diceritakan bahwa Tamim Ad-Dari ini pernah dibawa jin gitu ya, dibawa jin dari Palestina ke Madinah gitu ya. Dan itu disebut oleh Nawawi minal ardis sufla ya, jadi seperti kayak lewat bawah tanah begitu ya. Ya ini wong cerita begini ya. Ya. Kalau dalam pewayangan tuh dulu ada Pak yang namanya Ontorjo atau apa gitu ya? Betul Pak ya? Ya. Nah, ini mungkin mirip-mirip seperti itu mungkin ya. Tapi oke lah, itu tidak perlu kita menjadi perhatian ya. Tapi yang penting adalah, jadi ketika beliau pulang itu kemudian diberi semacam ijazah begitu ya, atau diajari oleh Nabi Khidir untuk berdoa dengan doa ini ya. Wa huwa hadza, dan doa yang dimaksud yang merupakan doanya Tamim Ad-Dari yang diajari oleh Nabi Khidir itu hadza ini ya. Nah ini doanya sangat panjang sehingga saya tidak perlu doa panjangnya, pokoknya langsung sepotong-sepotong saja ya. Ini doanya panjang ya. Allahumma qanni'na bima razaqtana ya. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang qanaah terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, telah Engkau berikan kepada kami. Ya, ini kan bagus saya kira doanya ya. Doa agar supaya kita dijadikan sebagai orang yang qanaah. Qanaah itu saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Bahasa Jawanya itu trimo ing pandum gitu ya. Jadi menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak gresula ya. Sehingga dengan qanaah itu lalu kemudian orang bisa syukur itu ya. Ini kan ada kaitannya dengan kemarin ya, yang merupakan cabang iman itu ada syukur itu ya. Ya. Wa'simna min haitsu nahaitana. Ya, jadi doa yang pertama tadi minta dijadikan sebagai qanaah. Yang kedua, wa'simna, dan jagalah kami min haitsu nahaitana, dari hal-hal yang Engkau larang untuk kami ya. Artinya apa ya? Berarti kita mohon oleh Allah dijaga, jangan sampai mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Ini doa sangat bagus sekali ya doanya ya. Bagus-bagus sih doanya ini ya. Ya, jadi kita ini kan
lemah ya, kadang-kadang berat untuk bisa melanggar aturan-aturan, untuk betul-betul taat pada aturan Allah, itu butuh pertolongan Allah ya. Jadi kita ini kan bisa beribadah ya atas izin Allah, atas pertolongan Allah, bisa meninggalkan maksiat ya atas izin Allah. Makanya kita minta betul itu dijaga oleh Allah, jangan sampai kemudian melaksanakan hal yang dilarang oleh Allah, yang dicegah oleh Allah ya. Jadi yang kedua, minta dicegah atau minta dicegah, minta dijaga dari apa yang sudah dilarang oleh Allah ya. Lalu yang berikutnya, wala tuhwijna ila man agnaitahu anna. Ya, janganlah engkau menjadikan kami ini ya, menjadi orang yang membutuhkan kepada orang-orang yang telah engkau jadikan tidak butuh kepada kami ya. Ya, jadi ya intinya, kalau kita butuh sesuatu itu jangan butuh pada orang lah ya, butuhnya meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu ya. Ya. Lalu berikutnya ya, tidak usah saya terangkan panjang-panjang ya, pendek-pendek saja. Wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kumpulkan kami nanti ya Allah di padang mahsyar nanti bersama dengan rombongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi besok kita itu di akhirat ya, itu akan dikumpulkan oleh Allah berombongan-rombongan gitu ya. Ya, jadi orang-orang yang mukmin ya dikumpulkan dengan berombongan-berombongan, orang yang kafir juga begitu ya. Di Al-Quran itu kan ada surat Az-Zumar itu ya, wa fiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara ya. Nanti orang kafir itu akan digiring ke neraka jahanam itu berombongan-berombongan begitu ya. Sebaliknya ya, wa fiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Jadi orang-orang mukmin nanti juga akan digiring tuh oleh Allah berombongan-berombongan menuju surga itu. Ya, nah kita ini mohon pada Allah ya, mohon pada Allah supaya nanti kita itu kalau dikumpulkan ya di padang mahsyar itu ya, tempat berkumpul itu yang kemudian digiring ke neraka atau ke surga itu, jangan sampailah kita digiring ke neraka, tapi mudah-mudahan digiring ke neraka, digiring ke surga maksud saya ya Allah. Kok kebalik ya, jangan sampai digiring ke neraka tapi digiring ke surga bersama-sama dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu salah besar, kelompok besar ya. Nah mungkin nanti kita tuh ya dikelompokkan bersama jamaah Masjid At-Taqwa itu kira-kira nanti itu ya, mudah-mudahan nanti kita oleh Allah digiring, wah rombongan Masjid At-Taqwa begitu ya, kira-kira begitu ya. Kita semua akan akan bersama-sama nanti menuju surga itu ya. Mudah-mudahan kita semua nanti ada di sana ya. Ya. Oleh karena itu besok kalau misalnya bapak-bapak digiring ke surga ya bersama-sama jamaah atau kok misalnya saya ketelingsut ya, tolong dicari ya Pak ya. Tolong dicari Bu ya. Ya Allah ya. Ya, mudah-mudahan nanti jenengan semua tidak mau masuk surga sebelum ketemu saya dan mengajak saya aja ya begitu. Ya, mudah-mudahan jenengan mencari-cari saya betul besok ya, bareng-bareng ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ya, jadi kita mohon supaya dikumpulkan itu bersama dengan
umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya wa bikasihi fasqina. Dan ya Allah, jadikanlah aku itu nanti besok meminum di surga itu dengan gelasnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah ya. Nah, bukan berarti kita itu ya bisa minum dengan gelasnya Kanjeng Nabi, itu berarti kan kita itu kan simbol betapa dekatnya kita dengan Kanjeng Nabi ya. Ya di luar dari misalnya memang yang namanya minuman orang-orang yang soleh itu berkah ya, apalagi minuman bekasnya Kanjeng Nabi, wah itu rebutan ya. Dulu saya masih ingat waktu kecil itu ya, bapak saya itu kalau ada tamu ke rumah ya, kok tamu itu misalnya seorang kiai itu disuruh itu minum bekasnya kiai itu ya. Ya Allah ya. Ya enggak tahu persis saya itu apa namanya. Ada yang ngalami gitu enggak itu? Ada enggak yang ngalami gitu? Ya Allah, apalagi minumnya kiai besar begitu ya. Ya Allah itu ya. Ya mungkin ya keberkahan ya, bisa jadi ya. Saya pernah dicintai bapak saya khusus itu, jadi ketika kiai apa namanya, kiai yang dulu terkenal Blitar itu siapa yang terkenal itu ya? Ada yang masih ingat itu ya? Kiai Yasin Yusuf. Pernah dengar nama Kiai Yasin Yusuf? Ingat Pak Nje? Kiai Yasin Yusuf itu dulu kiai terkenal, orator ya. Zaman segitu kiai masih jarang sekali ya. Jadi kalau orang ada acara pengajian, istilahnya dulu nanggap kiai itu ya, kiai itu dulu jarang sekali ya. Ya, dulu itu di Jawa Tengah yang terkenal ya Mbah Bisri Mustafa ya, abahnya Gus Mus itu, wah itu jago podium betul itu. Ya. Lalu apa namanya? Kiai Yasin Yusuf dari Blitar itu ya. Lalu kemudian agak sedikit ke sini itu ada Kiai Zainal Arifin dari Tegal gitu ya. Lalu kemudian apa namanya, ada Pak Fuad Hashim dari Cirebon. Itu kiai-kiai lah ya, dulu tuh sangat terkenal itu karena memang kiai zaman dulu tuh masih sangat minim sekali itu ya. Ya. Kalau yang deket-deket sini saya masih ingat itu ada Pak Mukhtar Hudori dari Kendal ya. Lalu ada Kiai udah itu sudah sekarang akhir-akhir ini, yang dulu-dulu sekali ya, ya. Jadi masih jarang sekali itu kiai-kiai itu dah. Nah ini bapak saat cerita itu katanya dulu waktu Kiai Yusuf Hasim, siapa tadi? Yasin Yusuf ya, Yasin Yusuf itu apa namanya, pengajian di desa kami itu sampai kemudian kan enggak mungkin pulang ya, zaman segitu kendaraan atau apa mungkin repot, jadi tidur di apa namanya di desa saya itu diminta bapak kerso tidur di kamarnya apa namanya bapak dan ibu saya itu, dan katanya sampai diminta doa secara khusus supaya apa namanya anaknya didoakan katanya ya. Ini ceritanya bapak saya ya. Ya. Jadi dulu orang-orang tuh seperti itu ya, apa namanya, keberkahan itu dari orang-orang soleh itu ya. Nah ini dalam konteks doanya Tamim ini kita mohon diberi nanti supaya kalau di surga itu meminum dengan gelasnya Kanjeng Nabi, diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelasnya Kanjeng Nabi. Masya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Lalu kemudian wa mim ma'asika jannibna, dan terhadap maksiat kepadamu jauhkanlah kami. Artinya apa? Kita minta dijauhkan dari berbuat maksiat ya. Wah bagus semua ini doanya ini ya. Wa 'alat taqwa amitna ya. Dan atas takwa nanti mudah-mudahan engkau mewafatkan kami. Jadi wafat dalam keadaan takwa berarti husnul khotimah ya. Jadi biasanya kita mohon untuk diberi husnul khotimah, tapi ini doanya wa amitna
wa 'alat taqwa amitna, ya, jadikanlah di atas takwa kami semua nanti meninggal ya Allah, ya. Jadi sekali lagi kita mohon diwafatkan Allah dalam keadaan takwa. Lalu yang berikutnya walidzikri alhimna, dan mudah-mudahan engkau mengilhamkan kami untuk mau berzikir, ya. Jadi artinya kita ini diajari oleh Allah terus kemudian bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, ingat ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi zikir itu pun juga perlu dimohonkan kepada Allah itu, ya. Dalam versi yang lain yang saya kira mungkin yang lebih populer, doa minta diajari zikir itu atau minta diberi kemampuan berzikir itu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kepada kami untuk punya kemampuan bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi ternyata untuk bisa zikir itu ya butuh mohon kepada Allah. Bisa syukur itu untuk bisa memohon kepada Allah, untuk bisa beribadah dengan baik juga memohon kepada Allah, ya. Lalu yang berikutnya, wa mi warasati jannatin na'imi faj'alna, ya. Nah, ini kalau diterjemahkan letter luck-nya, ya, dan jadikanlah, ya, menjadi pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan, jadikanlah kami, ya. Raina terjemahannya. Maksudnya itu ya, jadikanlah kami, ya, menjadi orang-orang yang menjadi pewaris Jannatun Naim, menjadi pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan itu, ya. Ya, Masya Allah, ya. Jadi kita puncaknya itu ya, pokoknya ingin kemudian dijadikan sebagai pewaris surga, penghuni surga, penduduk surga, ya. Dan yang terakhir, ya, oh masih belum terakhir, wa as'idna, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bahagia, wala tusqina, dan jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang celaka, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia, ya. Jadi banyak sekali ini tadi ya doanya, ya. Ya kalau misalnya ingin dihafalkan ya silahkan dihafalkan, ya, dan digunakan, ya. Doa yang diajarkan oleh Tamim Ad-Dari yang merupakan ajaran dari Nabi Khidir, ya, yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Nasihatul Ibad ini, ya. Semuanya udah bagus-bagus tadi, ya, sudah kita bacakan, ya. Dari mulai, sekali lagi saya ulangi, ya, minta diberi qanaah, minta dijaga dari hal yang dilarang oleh Allah, minta tidak dijadikan sebagai orang yang butuh kepada orang yang selain Allah, ya. Kemudian dikumpulkan bersama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, meminum dengan gelasnya Kanjeng Nabi Muhammad nanti di surga, lalu kemudian dijaga dari maksiat, dijauhkan dari maksiat, lalu wafat dalam keadaan takwa, kemudian diberi kemampuan untuk berzikir, lalu menjadi penghuni surga, lalu kemudian menjadi orang yang bahagia dan dihindarkan dari orang yang celaka atau tidak dijadikan sebagai orang yang celaka. Banyak sekali poin-poin doanya. Nah, yang terakhir, ya, pada makalah yang ke-16 dari bab rubah ini, Imam Nawawi kemudian mengutip, ya, salah satu hadis yang menyatakan waruya, dan diceritakan annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh Kanjeng Nabi, ya, darwatul imani arbaun, ya, khilalus sabri lil hukmi war ridha bil qadari wal ikhlasu
Dzarwatul imani arba'u hilalin, ya maksudnya ya. As-sabru lil hukmi war ridha bil qadari wal ikhlasu lit tawakkuli wal istislamu lir rabbi. Rawahu Abu Naim, ya. Singkat-singkat saja kita jelaskan ya. Kanjeng Nabi dawuh bahwa yang namanya puncak iman ya. Jadi kalau makalah yang ke-16 yang sebagaimana sudah kita bahas itu berbicara mengenai syiar iman ya. Ini Imam Nawawi menambahi penjelasan dengan menyebut salah satu hadis yang berbicara tentang puncak iman. Dzarwatul imani arba'u hilalin ya. Puncak iman itu ada 4 hal ya. As-sabru lil hukmi ya. Yang pertama sabar terhadap hukum. Tentu saja adalah hukum Allah gitu ya. Nah, hukum itu kan prinsipnya ada yang harus dilakukan, ada yang ditinggalkan ya. Nah, mungkin dari sini ini kemudian lalu ada yang kemarin sudah saya sebutkan itu ya. Sabar itu lalu kemudian sabar di dalam taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat ya. Sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah itu ya. Meninggalkan larangan Allah itu ya. Sehingga dengan demikian makanya kemarin sudah saya jelaskan sabar itu ada 3 ya macamnya ya. Ada as-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan taat ya. Berarti sabar terhadap hukum yang memerintahkan ya. Dan yang ketiga as-sarbu 'alal ma'siyah, sabar ya ketika meninggalkan maksiat. Berarti sabar di dalam meninggalkan hukum yang berisi larangan-larangan Allah ya. Lalu apalagi itu puncak iman itu? War ridha bil qadari ya. Yang namanya iman itu diantara puncaknya itu adalah ridha terhadap qadar. Saya kira ini juga sudah sering kita bicarakan ya. Jadi terhadap ketentuan Allah itu kita harus ridho ya. Jangan sampai menolak apa yang menjadi keputusan Allah. Karena apa ya? Karena memang qadar Allah itu memang begitulah adanya dan harus kita yakini, baik itu qadar yang baik maupun qadar yang buruk ya. Oleh karena itu apapun yang menjadi qadarnya Allah itu kita ridho ya, menerima terhadap qadarnya Allah itu ya. Ya, dulu saya kira sudah pernah saya sampaikan ya dalam kaitannya ngaji tentang qadar ini ya, orang itu kalau tidak ridho dengan qadarnya Gusti Allah, oleh Allah sampai di ultimatum suruh mencari Tuhan selain Allah atau suruh mencari tempat selain buminya Allah, ya ora iso toh. Ya, berarti yang mau tidak mau harus ridho dengan qadarnya Allah itu. Nah, yang berikutnya wal ikhlasu lit tawakkul ya. Dan ikhlas di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ikhlas itu memurnikan, tawakal itu pasrah. Pasrah itu ya memang hanya kepada Allah ya. Jangan sampai pasrah kepada orang yang selain Allah ya, atau hal yang selain Allah ya. Sepenuhnya kita tawakal kepada Allah ya. Dan yang terakhir wal istislamu lirrabbi, dan kita ini kemudian berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau orang kok sudah punya rasa sabar ya, ridho terhadap qadar ya, ikhlas di dalam bertawakal, lalu kemudian dalam hidupnya itu kok berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menurut hadis Nabi ini orang itu berarti sudah sampai kepada level puncaknya iman ya. Rawahu Abu Naim ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim ya. Bapak dan ibu-ibu ya, saya kira sudah hampir isya ya, waktunya sudah habis
Ya, alhamdulillah ya kita sudah membicarakan makalah yang ke-16 dari bab rubah ini ya, sampai pada 4 kali pertemuan membahas 4 poin, ditambah pertemuan yang sekarang ini khusus membahas doa yang diajarkan oleh Tamim Ad-Dari yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bagian akhir dari pembahasan makalah yang ke-16 ini. Mudah-mudahan ya, kita semua oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang memiliki semua tanda iman yang 4 itu ya. Ada takwa, ada malu, ada syukur, dan ada sabar. Dan meskipun toh kita tidak hafal doanya Tamim Ad-Dari tadi itu, mudah-mudahan doa yang sudah kita bahas tadi itu ya, kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tadi didoakan oleh Tamim Ad-Dari itu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.